Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidatul Nur Afifah, NIM 1903211000037 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Dalam pasar output terdiri dari 4 pasar. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen yang sangat banyak, sedangkan barang atau produk yang ditawarkan itu sejenis. Karakteristik dari pasar persaingan sempurna yaitu 1. Para pelaku mudah untuk keluar masuk pasar. 2. Barangnya homogen. 3. Jumlah penjual yang cukup banyak. 4. Kekuatan pada permintaan dan penawaran dapat menentukan harga. 5. Para pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna. Contoh barang yang dapat dijual pada pasar persaingan sempurna yaitu gandum, batu bara, kentang, beras. Pada grafik ini menunjukkan bahwa keseimbangan pada pasar persaingan sempurna untuk suatu produk misalnya yaitu beras. Pada harga keseimbangan P bintang, maka jumlah beras yang dikonsumsi sebesar Q bintang. Jika pada kurva permintaan menunjukkan tentang berapa yang ingin dibayar oleh seorang konsumen untuk mendapatkan tambahan 1 kg beras pada berbagai tingkat Q, di mana total dari nilai beras yang dibeli oleh pembeli atau konsumen adalah seluruh bidang di bawah kurva permintaan dari Q0 sampai Q sama dengan Q bintang, yaitu bidang BE Q bintang 0. Untuk nilai ini konsumen membayar sebesar P bintang EQ bintang 0. Oleh karena itu mereka menerima surplus lebih besar dari yang mereka bayar seperti yang telah digambarkan pada grafik tersebut. Yang kedua yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak para produsen yang dapat menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Karakteristik dari pasar monopolistik yaitu 1. Persaingan promosi yang ketat. 2. Terdapat banyak perusahaan. 3. Pada setiap komoditas memiliki karakteristik. 4. Perusahaan memiliki pengaruh yang sedikit dalam menentukan harga. Contoh barang yang dapat dijual dalam pasar monopolistik adalah pasta gigi, sampo, dan lain-lain. Pada kurva ini menunjukkan kondisi laba maksimum pada perusahaan monopolistik sehingga dapat dicerminkan apabila suatu perusahaan dapat berproduksi secara terus-menerus sampai pada tingkat MR sama dengan MC. Kurva mencapai keuntungan jika pada jumlah barang output yang diproduksi sebesar Q dengan tingkat harga P. Jumlah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh perusahaan monopolistik ditunjukkan oleh segi 4 PABC. Sedangkan pada keuntungan normal jangka panjang perusahaan ditunjukkan oleh segi 4 CBFG. Yang ketiga yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan jumlah pembeli yang cukup banyak. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya terdapat satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Karakteristik dari pasar monopoli yaitu 1. Tidak ada barang pengganti yang serupa. 2. Hanya terdapat satu penjual. 3. Produsen berperan sebagai price setter. 4. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Dari kurva monopoli dalam keadaan untung secara maksimum, maka dapat dijabarkan yaitu harga pembentuk saat kurva MC memotong kurva MR. Harga pasar setinggi OP1. Kurva MC selalu memotong kurva AC pada titik yang terendah. Besarnya penerimaan total atau TR
sebesar OP1 CQ1. Besarnya biaya total atau TC yaitu OP2 BQ1. Keuntungan maksimum yaitu sebesar P1 P2 BC. Yang keempat yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar tidak persaingan sempurna, di mana hanya terdapat beberapa penjual atau produsen dengan memiliki banyak pembeli di pasar. Contoh industri yang termasuk dalam pasar oligopoli adalah industri rokok, industri mobil, industri semen, jasa penerbangan, dan lain sebagainya. Karakteristik dari pasar oligopoli yaitu 1. Perusahaan dalam industri berjumlah sedikit. 2. Produk bersifat diferen dan homogen. 3. Karakteristik produk yang unggul untuk memenangkan sebuah persaingan tersebut. Pada kurva keuntungan secara maksimum dapat dicapai pada tingkat output dan harga, di mana dapat dipenuhi pada kondisi MC sama dengan MR. Karena ada saat-saat MR bergerak secara vertikal, maka harga bersifat tetap dan cenderung berada pada harga yang telah ditetapkan pada permulaannya. Kemudian yaitu pasar input. Pasar input ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, terdapat banyak sekali perusahaan. Oleh karena itu, para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perseorangan pada perusahaan yang diinginkan. Pada pasar ini, setiap tenaga kerja bertindak demi kepentingannya masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan seperti serikat pekerja demi mewakili kepentingan bersama. Karakteristik dari pasar tenaga kerja persaingan sempurna adalah banyaknya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga para tenaga kerja tidak menyatukan diri dalam beberapa serikat buruh. Kurva persaingan sempurna dalam tenaga kerja menunjukkan bahwa terdapat kurva penawaran tenaga kerja atau S yang identik dengan biaya marginal, marginal cost of labor atau MCL, dan ada kurva permintaan tenaga kerja atau D yang identik dengan kurva produktivitas marginal, marginal productivity of labor atau MPL. Perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran terjadi pada titik E sebagai suatu titik pertemuan antara penawaran dan permintaan, di mana baik buruh dan pengusaha sepakat untuk menawarkan dan memperkerjakan sebanyak L bintang tenaga kerja dengan tingkat upah W bintang. Yang kedua adalah pasar tenaga kerja monopoli. Pada pasar tenaga kerja monopoli ini, seluruh tenaga kerja bersatu untuk menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerja atau dapat disebut dengan serikat buruh. Serikat pekerja bertugas mewakili para pekerja untuk menuntut upah dan beberapa fasilitas lain kepada perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena bergabung dalam satu kekuatan yakni serikat pekerja, maka para tenaga kerja memiliki hak monopoli dalam menjual dan menawarkan tenaganya. Karakteristik dari pasar tenaga kerja monopoli adalah dalam suatu pasar monopoli, perusahaan hanya menerima upah yang telah ditetapkan oleh tenaga kerja. Contohnya yaitu serikat pekerja yang telah saya sampaikan tadi. Kurva dari para serikat buruh memiliki kemampuan monopoli dapat dijelaskan yaitu kurva DD adalah kurva permintaan tenaga kerja, sedangkan kurva SS adalah kurva penawaran tenaga kerja, dan titik EE merupakan titik keseimbangan atau bisa disebut dengan equilibrium. Pada keadaan keseimbangan atau bisa disebut dengan equilibrium, tingkat upah terjadi sebesar A dan jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan yang ditawarkan, yakni sebesar B. Pada tingkat upah sebesar A,
maka para pekerja masih merasa belum cukup. Mereka menuntut upah yang lebih tinggi, yaitu sebesar A1. Perusahaan bersedia membayar sebesar A1 dengan catatan perusahaan hanya mampu memperkerjakan tenaga kerja sebanyak B1. Karena pada upah sebesar A1, maka jumlah penawaran tenaga kerja sebesar B2. Maka terjadilah pengangguran sebanyak B1 sampai B2. Bila upah yang dituntut semakin tinggi, maka semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang menganggur. Oleh karena itu, sebaiknya serikat pekerja jangan menuntut upah yang jauh melebihi dari upah ekuilibrium. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.